Suami nekat nikah lagi setelah kaya. Ini yang harus istri lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang dirahmati Allah. Bunda pasti pernah ya mendengar cerita suami yang awalnya biasa aja, begitu rezekinya meningkat mulai menunjukkan gelagat aneh. Tiba-tiba jadi lebih sering keluar rumah, lebih perhatian ke orang lain, atau bahkan diam-diam menyiapkan pernikahan kedua. Kita yang melihatnya tentu terpukul ya Bun, ada di kondisi seperti ini. Inilah yang sering terjadi di meja konsultasi saya Bun. Masalah ini tuh gak sedikit terjadi Bun. Ketika seorang laki-laki merasa dirinya berhasil secara materi, egonya ini seringkali ikut bertambah besar. Sayangnya, sebagian suami memilih membuktikan statusnya dengan cara yang salah, yaitu dengan menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Tapi tenang Bun, kali ini saya akan membahas apa sih yang perlu Bunda lakukan jika suami Bunda nekat menikah lagi setelah merasa kaya. Oke, para bunda yang dirahmati Allah, secara psikologis Bun, laki-laki itu sering menganggap kesuksesan materi dengan status dan kekuasaan. Ketika seorang suami itu mencapai puncak kejayaan, misalnya mendapat promosi besar, rezeki mendadak melimpah, atau usahanya sukses, dia itu merasa memiliki kuasa tambahan atas hidupnya. Nah, disinilah ego mereka bisa mulai membesar. Sayangnya ada beberapa laki-laki, egonya ini memunculkan keinginan untuk membuktikan status baru mereka. Salah satunya ya menikah lagi. Bukan karena mereka kekurangan cinta Bun dari istri pertama, tetapi karena dorongan untuk merasakan kepuasan ego mereka dengan cara yang lain. Nah, namun Bunda perlu tahu, nggak semua laki-laki yang menikah lagi melakukannya karena kebutuhan. Dalam banyak kasus yang saya temui, keputusan ini seringkali lebih didasarkan pada hawa nafsu, bahwa menikah lagi akan membuat mereka itu terlihat lebih berkuasa. Nah, yang perlu Bunda pahami di sini adalah ini bukan tentang Bunda yang kurang baik, kurang perhatian, atau kurang mendukung suami. Ini lebih sering merupakan masalah internal suami sendiri. Nah, dengan memahami ini, Bunda nantinya bisa lebih tenang dan gak insecure dalam menyikapi suami ke depannya. Nah, kemudian yang kedua, ketika Bunda mendengar kabar bahwa suami ingin menikah lagi atau bahkan sudah melakukannya, wajar jika emosi Bunda meledak-ledak. Bunda marah, sedih, kecewa, bahkan merasa dikhianati adalah reaksi yang wajar Bun. Tapi ingat Bun, melakukan tindakan dengan emosi hanya akan memperburuk kondisi. Sebaiknya Bunda hindari melabrak suami atau langsung menyalahkan dia di depan umum Bun. Tindakan seperti ini hanya akan membuat suami makin defensif dan mencari pembenaran untuk keputusannya. Sebaliknya, sebaiknya gunakan strategi diam tapi aktif. Nah, maksudnya bagaimana sih Mbak diam tapi aktif? Ini bukan berarti Bunda pasrah ya atau diam tanpa berbuat apapun. Sebaliknya, diam tapi aktif yang saya maksud adalah mengambil jeda untuk mengamati, memahami, dan menyusun langkah strategi selanjutnya. Nah, langkah pertama, perhatikan perubahan perilaku suami. Apa sih yang sebenarnya berubah dalam diri suami? Apakah dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, lebih sering main HP, atau tiba-tiba merahasiakan sesuatu? Nah, pola-pola ini Bunda bisa catat dan evaluasi. Kemudian langkah kedua, amati dulu siapa saja yang ada di lingkaran barunya. Apakah ada pengaruh dari teman-temannya yang mendorongnya untuk menikah lagi, atau mungkin ada wanita tertentu yang mendekatinya? Nah, informasi seperti ini Bun, penting banget untuk memahami situasi yang sebenarnya terjadi pada suami. Kemudian langkah ketiga, gunakan waktu ini untuk menenangkan hati dan pikiran Bunda. Cobalah Bunda bisa ambil wudhu, Bunda sholat, dan bermunajat lebih banyak pada Allah. Tujuannya agar emosi Bunda ini lebih stabil. Ketika emosi Bunda stabil, Bunda akan lebih mudah berpikir lebih jernih dan mengambil langkah yang tepat. Dan yang terakhir, bangun komunikasi dengan pendekatan yang gak biasa. Nah, setelah kondisi lebih tenang dan Bunda sudah memahami apa sih yang sebenarnya terjadi, langkah berikutnya adalah membuka pelan-pelan keran komunikasi dengan suami. Tapi ingat Bun, Bunda perlu menggunakan pendekatan yang berbeda dari biasanya. Jangan mulai percakapan dengan menyalahkan atau menuduh. Sebaliknya, gunakan pendekatan yang membuat suami ini merasa dihargai dan didengar. Misalnya nih, Bunda bisa mulai dengan berkata, "Mas, akhir-akhir ini aku lihat ada banyak hal yang berubah ya. Aku ingin tahu nih, apa sih yang sebenarnya Mas pikirin atau rencanain ke depannya? Aku ingin tahu rencana kamu." Nah, pertanyaan seperti ini nggak hanya membuat suami merasa dihormati Bun, tetapi juga bisa membuka ruang untuk berdialog tanpa tekanan dengan suami. Ketika suami ini mulai berbicara, usahakan untuk mendengarkan dulu dengan sungguh-sungguh.
Bunda nggak perlu memotong pembicaraan meskipun apa yang dia katakan itu terasa menyakitkan banget bagi Bunda. Tujuannya di sini, Bunda bukan untuk mencari siapa yang menang dalam debat, tapi untuk memahami pola pikir suami. Nah, dengan begitu Bunda bisa mengetahui alasan sebenarnya di balik keputusannya dan bagaimana cara terbaik untuk menanganinya. Nah, selain itu, dalam percakapan dengan suami ini, Bunda juga bisa menunjukkan ketulusan Bunda dalam menjaga rumah tangga. Misalnya, Bunda tetap melayani suami dengan versi terbaik Bunda. Bunda nggak pernah membahas kesalahan suami, dan seakan-akan Bunda ini mengayomi suami dengan obrolan-obrolan ringan dan tetap maksimal dalam melayani suami soal ranjang. Nah, pendekatan seperti ini nggak hanya menunjukkan kedewasaan Bunda, tapi juga membuat suami lebih sulit untuk terus membenarkan keputusannya menikah lagi. Nah, namun apabila kondisinya di sini suami masih keras kepala, Bunda perlu maksimalkan ikhtiar spiritual Bunda dengan cara berzikir, memanfaatkan sarana berkah tasbih karomah al-Madinah dari saya. Tasbih ini insya Allah dapat menjadi ikhtiar batin untuk meluluhkan hati suami, membuka pikirannya, dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Dengan berkah dari doa-doa yang dipanjatkan melalui tasbih ini, alhamdulillah Bun, banyak klien saya yang merasakan perubahan positif dalam rumah tangga mereka. Nah, apabila Bunda juga ingin memanfaatkan energi berkah dari tasbih karomah al-Madinah, silahkan Bunda bisa japri Karina, asisten saya, untuk pemaharan dan mendapatkannya. Oke, baik, itu tadi beberapa tips yang bisa Bunda lakukan supaya rumah tangga Bunda bisa kembali harmonis. Apabila Bunda ada yang perlu ditanyakan lagi dengan saya, silahkan Bunda bisa japri saya. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.